kemudian kita berbicara teori. Ya, silakan Anda baca sendiri teori-teori dari tentang wirausaha. Karena sangat mudah sekali dibaca, tapi ketika praktek itu sangat sulit. Ya, Anda minimal tahu bahwa konsepnya dulu seperti apa. Nanti kelas 11 dan kelas 12 bisa dipraktekkan. Contoh, hari ini saya punya karyawan freelance, siswa SMK Doski 28. Dia yang ingin berjuang cari nafkah sendiri di samping dari yang diberikan orang tua. Ya minimal buat jajan-jajanan. Ada 2 orang. Ya. Jadi kalau di era Store itu kan sistemnya cari barang. Jadi kami punya kendaraan sendiri, punya mobilitas berupa motor. Sistemnya adalah antar jemput. Nah, disitulah yang punya jiwa wirausaha ingin belajar. Dalam hal ini adalah marketing. Kalau marketing itu belajar menahan rasa malu, ya, karena berkomunikasi dengan orang. Teknik-tekniknya suatu saat nanti langsung belajar sendiri, cara bergaining, cara meyakinkan orang. Itulah pentingnya marketing. Jadi siswa SMK yang hari ini kelas 12 berarti setiap hari Sabtu Minggu itu mencari uang tambahan dari laundry. Ya. Dan sampai hari ini, jadi bisa bertanya minimal buat makan, buat jajan, gitu, buat beli kuota itu bisa. Ya, itu punya pemasukan sendiri. Nah, yang kita lihat wirausaha, ya, ini konsep. Ya. Wirausaha, wira artinya pahlawan. Ya, laki-laki pemberani atau perwira. Sedangkan usaha adalah kegiatan dengan mengarahkan tenaga, pikiran, badan, bergerak untuk mencapai suatu maksud, ya, pekerjaan, perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai sesuatu. Itulah jadi wira dan usaha. Kemudian wirausaha adalah seseorang yang berani berusaha secara mandiri dengan mengarahkan segala sumber daya yang meliputi kepandaian mengenal produk baru, kemudian menentukan cara produk baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai lebih tinggi. Itu adalah wirausaha. Kemudian wirausaha pada hakikatnya adalah kemampuan berusaha secara mandiri tanpa bergantung dengan orang lain, serta tangguh menghadapi cobaan. Pengusaha adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk mengubah sumber-sumber ekonomis menjadi sesuatu usaha yang menguntungkan. Jadi kalau pengusaha berarti orangnya, ya, dia punya bisa menangkap sumber-sumber. Contoh ketika menangkap sebuah tepung terigu, nah bagi pengusaha itu bisa menjadikan sebuah jadi nilai lebih, ya, bisa berupa uang dari tepung, ya, bisa diolah kemudian dijual, dipasarkan, itu bisa mempunyai nilai. Itu pengusaha. Kemudian wirausahawan, ya, adalah seseorang atau pencipta kreasi yang tinggi serta memiliki motivasi dalam dirinya untuk menemukan berbagai perubahan setiap saat yang berpijak pada sikap mandiri. Ini wirausahawan. Ini lanjut pengertian kewirausahaan. Sebuah proses di mana orang-orang berpikir untuk mengejar berbagai peluang, memenuhi kebutuhan dan keinginan dengan berdasar pada sumber daya yang dimiliki saat ini. Ini pengertian wirausaha. Kemudian kalau entrepreneur, ya, ini bahasa asingnya. Kemampuan berpikir, entrepreneur, berpikirnya kreatif, ya, kemampuan berpikir kreatif dan keberanian bertindak, inovasi.
dengan memanfaatkan sumber daya untuk meraih sebuah peluang. Contoh gini, Bapak ini ketika menciptakan sebuah peluang usaha laundry tidak ujung-ujung, ya. Yang saya Bapak sampaikan tadi sudah minimal sudah dibaca, kemudian dipahami, dan hari ini Bapak mempraktekkan. Itu jadi ketika menciptakan sebuah usaha di Kuningan itu laundry itu banyak sekali. Ya, laundry itu di Kuningan saya dapat data dari tukang plastik packing yang ada di Pasar Baru. Ya, itu saya nanyakan ke si Ci, orang Cina itu, Ci, di Kuningan ini berapa laundry yang hari ini ada? Katanya lihat data si bapak yang ke 70, totalnya ada 76 laundry di Kuningan. Ini tentunya dibutuhkan sesuatu yang bisa berkreatif dan punya inovasi tinggi. Nah, tentunya dalam diri saya harus punya hal-hal yang membedakan. Ya, apa sih yang membedakan laundry yang sudah ada dengan yang ketika kita mau bersaing bareng? Nah, ketika saya melihat peluang itu kebanyakan laundry yang 76 ini tidak mempunyai alat yang canggih atau alat yang modern. Kebanyakan adalah manual, ya, dengan modal yang minim dan manual. Nah, ketika melihat peluang itu, tentunya kalau kita ikut berterjun bersaing menggunakan modal yang sama, tentunya akan tidak bisa bersaing, karena mereka itu sudah punya langgan, mereka itu sudah berjalan. Nah, ketika mendirikan itu, pemikiran kita sebagai seorang wirausaha harus berpikir, wah, kita harus bisa menyaingi yang telah mereka sudah berjalan. Caranya adalah dengan mendatangkan alat atau teknologi. Ya, kebetulan waktu itu kan karena sudah bapak ini jadi guru, sudah ngajar, saya dengan istri, dengan keluarga memberanikan diri, karena di wirausaha itu punya jiwa berani. Jadi memberanikan diri, modal, ya, gaji yang selama ini diterima tiap bulan ditarik lebih cepat. Ya, ditarik lebih cepat itu berarti pinjam ke bank. Jadi ditarik lebih cepat, tiap bulan dikembalikan sedikit-sedikit alias cicil, seperti itu. Ya, jadi gaji saya untuk usaha, gaji istri bapak untuk kebutuhan di rumah, seperti itu. Nah, saya carinya di Google, peralatan itu di Google, semua pakai internet, internet, ya, pakai wifi atau apa, cari mesin atau teknologi laundry yang modern. Nah, ini salah satunya yang bisa bersaing sampai hari ini, bahkan bisa melampaui mereka yang sudah berjalan. Ya, mereka itu sudah berjalan, punya pelanggan, sudah produksi dan sebagainya. Nah, kita baru datang harus bisa bersaing. Ya, kalau balap mobil mah selalu bisa langsung speed atau jalan raya harus bisa ngejar. Nah, makanya dengan itu alhamdulillah hasilnya luar biasa. Akhirnya kita bisa bersaing dengan mereka yang sudah ada dan bahkan bisa melampaui. Jadi dengan teknologi yang baru, orang pada datang dengan hasil yang tentunya luar biasa, kualitasnya juga luar biasa. Kalau orang lain kebanyakan cuci karpet 1 minggu, dengan di RHS Laundry di Bapak cukup dengan 3 hari. Ya, 3 hari itu sudah beres, karena dengan menggunakan teknologi. Nah, contoh-contoh seperti itulah yang harus Ananda ketahui dengan jiwa kewirausahaan. Ya. Kemudian kewirausahaan ini adalah konsep
ya adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Inti dari kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui pemikiran kreatif dan tindakan inovatif. Ya, demi terciptanya peluang. Jadi ketika ada peluang, kita bisa gunakan kreativitas dan inovatif kita, ya, untuk bisa bersaing. Seperti itu. Kemudian kreativitas adalah kemampuan mengembangkan ide dan cara-cara baru dalam memecahkan masalah dan menemukan peluang. Kreativitas. Makanya kreativitas dan inovasi tidak bisa dipisahkan. Inovasi adalah kemampuan menerapkan kreativitas dalam rangka pemecahan masalah dan menemukan peluang. Itulah makanya kreativitas dan inovasi itu seperti mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Pisau itu juga sekena dalam ujungnya ujungnya itu tajam dan pisaunya sangat-sangat kuat. Jadi kreativitas itu kemampuan berpikir dalam melahirkan, mengembangkan dan mengubah gagasan, proses, produk, model, pelayanan dan perilaku tertentu. Itu yang kreativitas. Sedangkan inovasi proses penerapan kreativitas secara faktual dalam kehidupan. Ya, itulah kreativitas dan inovasi. Nah, kemudian sikap wirausaha. Sikap wirausaha adalah respon individu ya terhadap informasi, kejadian, kritikan, cercaan, tantangan, cobaan dan kesulitan. Jadi ini sikap ketika saya sebagai bapak ini wirausaha, sikap kali ini sebagai wirausaha dalam menghadapi pandemi corona ini efeknya luar biasa. Semua perusahaan yang ada di dunia ini semuanya hanya bisa bertahan dan kebanyakan collab. Makanya hari ini di usaha juga hanya bisa bertahan, tidak memikirkan bagaimana ke depan inovasi, kreativitas, mengembangkan usaha. Enggak ada hari ini di masa pandemi COVID-19 ini. Tidak ada perusahaan semuanya untuk mengembangkan. Semuanya perusahaan di dunia itu hari ini bertahan untuk bisa produksi, bertahan untuk bayar karyawan dan sebagainya. Ya, tidak ada yang punya lebih atau inovasi lebih di kondisi seperti ini, tidak ada. Hanya di hari ini juga di Indonesia banyak sekali ya orang yang dirumahkan. Ya, ketika dirumahkan atau di PHK, disitulah kita harus punya jiwa usaha, materi kewirausahaan di SMA itu terapkan, dipakai. Usaha kecil-kecilan, dagang bubur, ya, kemudian dagang usaha lain, buka konter, kemudian dagang gorengan, sebagainya. Itu bisa seperti itu. Jadi ketika PHK melanda semua perusahaan dalam kondisi COVID-19 ini, kita lulusan SMP itu punya materi selama 3 tahun ini. Anda nanti akan digembleng oleh guru kewirausahaan yang ada yang teori, kemudian ketika lulus terapkan. Ya. Atau ketika Anda selama sekolah, yang anak buah bapak tadi 2 orang bisa menjadi sampingan, cari penghasilan sampingan. Ya, dengan belajar berani tampil, ya, berani belajar marketing itu menyampaikan, jadi sales, ya, ngomong dengan ibu-ibu, ngomong dengan orang tua, cara menawarkan, baju laundry, karpet udah bersih, masih bersih, ada karpet kotor atau pakaian selimut, bed cover, nah itu di situ ruang itu. Ya. Kemudian sikap wirausaha. Jadi sikap wirausaha itu selalu berpikir positif dalam menghadapi segala hal. Ya, kemudian berorientasi jauh ke depan, dia berpikiran maju.
ya bagaimana 2-3 tahun ke depan ya saya harus seperti apa ya ketika kita jadi punya jiwa wirausaha harus kita kembangkan. Tidak gentar saat melihat pesaing. Hari ini banyak sekali pesaing-pesaing bermunculan. Disitulah sikap kita sebagai seorang wirausaha jika bisa bersaing dengan adanya orang lain, dengan adanya pesaing, orang terus dapat berkembang dan berusaha untuk tetap dapat bertahan. Kemudian selalu ingin tahu, akan membuat orang lain selalu mencari jalan keluar untuk maju. Nah itulah harus punya selalu ingin tahu, sikap gitu. Kemudian ingin memberi yang terbaik untuk orang lain. Kemudian penuh semangat dan berjuang keras sehingga menimbulkan pengaruh yang baik untuk sekelilingnya. Ya. Itulah jiwa, sikap dan perilaku wirausaha yang semuanya bisa Anda baca. Ya. Kalau saya bacakan nanti banyak sekali teori-teori. Hanya Bapak selingi dengan pengalaman, dengan usaha yang saya punya. Mudah-mudahan Anda semua bisa suatu saat nanti bisa seperti orang-orang pengusaha sukses yang lain, bisa mempraktikkanlah dengan belajar wirausaha ini. Kemudian ada hakikat kewirausahaan. Jadi hakikat itu sifat, watak dan ciri. Ya, jadi seorang wirausaha tentunya punya kemauan keras, kerja keras, punya pikiran berpikir kreatif dan bertindak inovatif. Kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, menciptakan sesuatu yang baru. Kalaupun sudah ada dengan sistem ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya, sekarang ini ATM banyak dikembangkan di negara-negara Cina. Negara Cina itu mengembangkan sekali yang sudah ada dengan harga yang murah, ya, sehingga bisa bersaing dan masyarakat lebih meminati harga yang murah dengan kualitas yang sama. Kemudian ini ada keterampilan wirausaha. Jadi nanti lebih jauh ini tentang kewirausahaan. Jadi keterampilan manajerial, ya, jadi managerial skill, keterampilan konseptual, kemudian keterampilan mengelola SDM. Nah, ini sangat luas sekali. SDM sumber daya manusia terkait dengan para pekerja, karyawan. Itu kan semua pekerja karyawan itu sifatnya tidak ada yang sama, dari 10 orang, 20 orang itu beda-beda sifat, beda-beda karakter. Jadi kita bagaimana mengelola sumber daya manusia. Ini jadi pengembangannya. Manajerial, yang manage membuat aturan. Ya. Kemudian konseptual, konsepnya ya mau seperti apa. SDM dan yang lain adalah mengambil keputusan. Ya, jadi ketika ada masalah dirumuskan, kemudian seorang wirausaha harus masalah itu diputuskan. Jadi bahasa kerennya decision making skill, ya seperti itu. Dan mengelola waktu, ya management skill, time, ya bisa mengelola waktu. Dan keterampilan teknis di lapangan. Nah, ciri-ciri wirausaha adalah ciri-ciri yang Bapak sampaikan tadi, tentunya kerja keras, kemudian percaya diri, ya kita jualan produk, ya, jualan gemet, jualan tahu, jualan surabi harus percaya diri. Makanya wirausaha itu tidak diciptakan ketika lahir, turunan gen darah nggak ada. Wirausaha itu diciptakan karena pengalaman dan tindakan, belajar. Ya. Wirausaha itu belajar. Semua ketika tidak belajar, tidak ada darah-darah kerja keras, pola pemikir
pemikiran, percaya diri dan sebagainya. Makanya sampai hari ini di dunia ini anak-anak orang kaya, anak-anak pengusaha itu kadang dididik oleh bapaknya yang sudah sukses, dididik untuk percaya diri dengan berjualan orang di lampu merah, dengan jualan tisu di lampu merah, jualan-jualan keliling. Itu diberikan pendidikan, ya pendidikan kewirausahaan dengan cara seperti itu, tidak dengan hasil darah gen orang kaya kemudian anaknya jadi orang kaya, enggak ya. Jadi ketika anaknya kaya raya lagi itu karena memang dididik oleh orang tuanya. Ananda semua juga ketika dididik jadi wirausaha, Ananda semua calon teknisi lulusan Goski 28 semuanya bisa jadi pengusaha ya, semuanya bisa jadi pengusaha karena pengusaha itu, wirausaha itu dididik ya, bukan dari keturunan. Makanya ciri wirausaha itu kerja keras, percaya diri ya, kemudian optimis ya, selalu optimis, kemudian teguh hati, jadi tidak teguh hati, selalu konsisten lah ya. Ketika ada masalah tetap jangan ngeluh, hubungan seperti itu ya. Energi ya, jadi energi itu lincah ya, jadi puncak-puncak ya. Tinggi kebutuhan akan prestasi ya, terus selalu ingin nomor satu dengan cara yang baik dan menerima resiko. Ciri wirausaha yang terakhir adalah menerima resiko. Apapun bentuknya, semua yang kita lakukan adalah punya resiko. Ya. Kemudian ambisius untuk maju, ya semua punya kemampuan untuk maju. Kemudian menciptakan peluang ketika melihat kursi, itu bisa peluangnya itu kemana-mana, bisa digunakan untuk menciptakan usaha. Ya. Contohnya banyak sekali. Ya. Kemudian cerdasan, intelektual, emosional, dan spiritual. Kemudian pola pikir positif, komitmen terhadap moral, ya, sikap. Kemudian daya saing, punya daya saing, kompetitif, dan profesional. Ya, itu tentunya ciri wirausaha. Yang tidak kalah penting adalah disiplin. Ya, disiplin itu awal dari sebuah kesuksesan. Ya, memang seperti itu. Karena kita ketika tidak disiplin, ya kita kalah dengan para pesaing. Ya. Nah, kemudian di situ ada karakteristik ya wirausaha. Ketika wirausaha karakteristiknya adalah kerja keras dan kerja cerdas. Jadi karakter bawah lahiran orang. Kita lahir baik, nggak langsung punya kundungan, kemudian punya ijiran, paru-paru dulu mata terus bisa ngomong, enggak. Itu beda-beda orang punya karakter. Makanya karakteristik wirausaha itu kerja keras dan kerja cerdas. Kemudian disiplin dan percaya diri, kemudian berwatak baik, ya, perilakunya yang baik, kemudian mandiri dan realistis, ya, berpikir prestatif dan tidak mau menjadi orang yang biasa. Ya. Kita harus punya unggul dengan orang lain. Alumni Doski harus bisa sukses semua. Ya. Orang lain sukses, kenapa kita tidak sukses? Ya. Banyak alumni Doski yang sudah ke Jepang, TNI, ya, kemudian polisi, kerja di Astra, di Honda, ya, kerja di perusahaan komputer, perusahaan farmasi di Bandung banyak, di apoteker banyak, semua kuningan apoteker lulusan farmasi banyak. Ya. Ini RPL juga banyak di perusahaan-perusahaan, ya, semua tersebar. Jadi bagaimana kembalikan kepada diri kita, Ananda, kita mau sukses tidak? Ya, ketika kita mau sukses, kita harus berubah. Jadi Ananda datang ke SMK Muhammadiyah dan tidak salah, karena banyak sekali orang
jadi guru sukses, jadi guru hari ini bisa menyampaikan, jadi pengusaha juga di luar guru juga punya usaha, ya berwirausaha. Itu ciri-ciri salah satu. Ya. Kemudian karakteristik menurut Big Grab, orang peneliti, ya karakteristik itu punya mimpi katanya. Hanya seorang wirausaha itu punya mimpi. Jadi mimpi punya mobil 5, mimpi punya rumah 3 lantai, itu semua harus punya. Ya, semua itu berawal dari mimpi. Nah, baru setelah kita punya mimpi dibarengi dengan usaha kerja keras, dengan wirausaha gitu. Kemudian ketegasan bertindak dan kebulatan tekad, ya itu karakter. Ada pengabdian dan kecintaan, jadi resep jadi rutinitas gitu, dan terperinci, ya. Dan terakhir kata Big Grab itu nasib, ya, destiny, di nasib yang sudah ditakdirkan. Ketika kita berusaha, hasil tidak akan mengkhianati. Ketika kita usaha sungguh-sungguh, tentunya hasilnya ya sesuai dengan apa yang kita laksanakan. Itu saya kira materi dari Bapak. Ini ada hubungan kreativitas dan inovasi. Ya, sudah saya sampaikan tadi. Jadi antara bagaikan pisau tajam yang digunakan untuk memotong, kemudian pisau sebagai gagasan, dan pemanfaatan sebagai penerapan dalam kehidupan sehari-hari, ya acting itulah. Jadi kreativitas dan inovasi itu tidak bisa dilepaskan antara pisau tajam untuk memotong dan pisau sebagai gagasan dan action. Dan terima kasih, saya kira ini penyampaian dari Bapak terkait materi kewirausahaan. Ananda serta MPLS, ya tetap semangat, kemudian tetap jadi kebanggaan. Bapak alumni Doski bisa seperti ini, dan Ananda juga semua bisa sukses, ya dengan sesuai dengan jurusan dan cita-cita Ananda semua. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.